Halo, jumpa lagi bersama Histori Papak, sejarah, budaya, musik, dan berita. Sebelum kita masuk ke Naga Jambe di Tanah Papak bagian ketiga, pada bagian pertama dan kedua kita ketahui bahwa Naga Jambe Opung Sipitu Marga, Ujung, Angkat, Bintang, Capah, Kuda Diri, Gajah Manik, Sinamo dan satu putri yaitu Nantampuk Emas, buah hati dari pernikahan Beru Saraan dan Beru Padang. Ayo kita ikuti terus cerita Naga Jambe dan asal mula Danau Si Cike-Cike. Agar tidak menjadi bingung dengan bagian 3 ini, tonton dulu pada bagian 1 dan 2-nya, lihat linknya di deskripsi atau di bawah video ini. Agar melek dan tidak ngantuk, apalagi lapar, ayo siapkan kopi dan ubi kayu, agar kita lebih fokus menonton Histori Papak TV. Pada bagian kedua, Naga Jambe pun ingin jujur kepada semua anaknya, dengan harapan mereka bisa hidup rukun, tanpa ada yang ditutupi oleh Naga Jambe. Akhirnya Naga Jambe pun dengan berat hati, Naga Jambe pun buka suara tentang apa yang mengganjal pada dirinya selama ini. Akhirnya Naga Jambe pun jujur kepada istri dan anak-anaknya. Setelah dia mengumpulkan anaknya dan istrinya Beru Padang, Naga Jambe pun berkata, "Anakku, ketahuilah di kampung Si Cike-Cike sana masih ada keluarga kita, ada abang dan kakak kalian, pergilah ke sana." Mendengar itu, Beru Padang istri Naga Jambe pun kaget. Namun istri kedua Naga Jambe ini merupakan istri yang kuat dan tegar. Walau demikian adanya, dia tetap mendukung kepada anaknya agar menjumpai keluarga barunya itu, yakni anak dari istri pertamanya Naga Jambe, Beru Saraan. Maka di kemudian hari, istri Naga Jambe pun memasak makanan dan oleh-oleh yang dibungkus dalam kain seperti tradisi Papak pada umumnya, Nakan Tinempus, untuk diberikan kepada saudara dan ibu mereka, sesampainya nanti di Si Cike-Cike. Maka perjalanan mereka pun dimulai, dan tidak lupa juga izin dan bersalaman kepada ibu mereka. Perjalanan Banua Harhar dan Si Cike-Cike pun dimulai, dengan melintasi jurang perbukitan lembah dan lereng gunung. Di tengah lelahnya perjalanan tersebut dan jauhnya jarak yang mereka tempuh, keempat anak dari Beru Padang itu pun mulai lelah, haus dan lapar. Mereka pun memilih beristirahat sejenak. Namun ada salah satu dari mereka penasaran dan ingin membuka bingkisan tersebut. Dengan penasaran dia pun berkata, "Apa kira-kira yang ibu buat untuk mereka, sementara mereka aja belum saling kenal?" Namun sentak semua sepakat untuk membukanya. "Kalau begitu, ayo kita buka." Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat yang mereka bawa adalah makanan yang begitu lezat. Sambil terheran mereka pun berkata, "Betapa mulianya ibu kita ini, walau hatinya sedang terluka, dia tetap sayang kepada orang yang akan kita jumpai ini," kata mereka sambil membuka makanan tersebut satu persatu. Namun dengan perasaan lapar mereka, begitu juga makanan yang sangat lezat ada di depan mereka. Mereka pun memakan bekal tersebut, sampai habis, hingga meninggalkan tulang belulang saja. Sambil berkata mereka bilang, "Sudah tutup saja kembali bekal itu, lagian kita pun belum tahu siapa yang mau kita jumpai," kata salah seorang dari mereka. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Sesampainya di Si Cike-Cike mereka pun bertemu dengan Beru Saraan dan ketiga anak dan putrinya. Mereka pun memperkenalkan diri satu persatu. Lantas mendengar pernyataan mereka, Beru Saraan pun sedih namun gembira. Namun tanpa mereka sadari bakul makanan tersebut pun tetap diberikan kepada istri Naga Jambe, Beru Saraan. Dan betapa terkejutnya dia, bahwa ternyata yang dia lihat hanya tulang belulang makanan sisa dari makanan yang mereka makan tadi. Seketika Beru Saraan pun bersedih, dan dia pun berdoa kepada Sang Pencipta alam semesta ini. "Ohle empung si mendebasa, kasago bagen pengakapen ken, bagi mole jana aku kipe belgah dukak en karina, kepe bagen moroh bangku." Beru Saraan pun berdoa sampai malam, namun hal yang tidak disangka pun terjadi. Dari air mata Beru Saraan pun makin membesar dan membuat seluruh kampung banjir. Hujan pun turun siang dan malam, dan keempat anak itu pun dipaksa Beru Saraan pulang ke Banua Harhar. Hujan pun semakin lebat dan tidak kunjung berhenti hingga 7 hari 7 malam lamanya, hingga banjir datang dan semua seisi kampung Si Cike-Cike pun mulai mengungsi menjauh dari kampung tersebut. Banjir pun terjadi hingga Sidikalang sampai Parongil dan Tiga Lingga, dan Beru Saraan pun menghilang bersamaan dengan terbentuknya Pea, Danau Si Cike-Cike, danau di atas perbukitan. Begitulah awal terbentuknya Si Cike-Cike. Semua pengungsi pun terus berjalan. Pada akhirnya mereka pun sampai di Pasar Lama. Disinilah awal mula kota Sidikalang. Karena Sidikalang itu awalnya adalah Sinikalang, yaitu pembatas dari banjir tersebut.
karena air dari si Cike-Cike pun terus memasuki kota Sidikalang saat ini namanya, disinilah kembali dimulai kehidupan baru. Dari cerita ini, maka kita pun tahu kenapa si Cike-Cike dulunya kampung si Pitu Marga, namun sampai saat ini, kampung si Cike-Cike hanya sebuah nama. Demikian cerita ini kami buat, namun cerita ini hanyalah cerita rakyat yang belum tahu yang sebenarnya, untuk itu kita perlu pengkajian lagi, sekaligus bantu kami tentang kekeliruan kami, dengan cara memberikan komentar, untuk itu perlu kita semua membuat tulisan agar setidaknya sejarah ini tidak tenggelam kelak. Sekian cerita si Cike-Cike ini kami buat, jangan lupa dukung kami terus dengan subscribe, like, komen dan share karena itu gratis, demi maju dan berkembangnya Papak ini. Enjua-enjua, History Papak TV.